Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Sahrianto Boynau, di samping kanan saya Muhammad Ilham, di samping kiri saya Sira Harma. Kami dari Universitas Muhammadiyah Sorong. Lex regicit superflua, pugnantia incongrua. Hukum menolak sesuatu yang bertentangan dan tak layak. Dewan juri yang kami hormati, kami setuju bahwa kewenangan Bawaslu terbatas pada proses pemilihan, sedangkan untuk sengketa pasca penetapan hasil pemilu merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Philips M. Hudson, kewenangan merupakan kekuasaan hukum dan dalam kewenangan sekurang-kurangnya ada 3 komponen. Yang pertama dasar hukum, yang kedua konformitas hukum, dan yang ketiga pengaruh. Sebelum lebih jauh membahas mengenai kewenangan Bawaslu, mari kita dudukan keberadaan Bawaslu dalam peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E ayat 5, pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Menurut Ririn Handayani, klausul suatu dalam pasal tersebut bukan merupakan penegasan satu lembaga tertentu. Kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam ayat 6, ketentuan lebih lanjut diatur dengan undang-undang, sehingga ini merupakan kewenangan atributif yang diberikan Undang-Undang Dasar terkait keberadaan Bawaslu. Pada pasal 1, angka 5 dan angka 16 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilihan umum. Secara yuridis, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum pada pasal 95 memberikan Bawaslu kewenangan untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan penyelesaian sengketa pemilu. Wewenang Bawaslu terbatasi pada adanya hasil penetapan pasca pemilu. Undang-undang inilah yang menjadi dasar hukum Bawaslu untuk menyelesaikan sengketa proses pemilihan umum dan menetapkan yurisdiksi delegatif yang diberikan Bawaslu melalui adjudikasi dalam fungsi pengawasan terhadap penyelenggara pemilu. Spesifikasi kewenangan Bawaslu pada penanganan sengketa pada saat proses penyelenggaraan pemilu. Sedangkan untuk sengketa hasil pemilu merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24C. Adapun penyelesaian sengketa proses pemilu merupakan kewenangan Bawaslu dan untuk jenis sengketa tertentu juga menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara. Lebih lanjutnya, sengketa proses pemilihan umum dapat dikelompokkan lagi menjadi sengketa antara peserta dan sengketa antara peserta dan penyelenggara. Dalam hal ini KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten atau Kota. Dari beberapa kewenangan yang telah disampaikan oleh pembicara 2, data menunjukkan bahwa sepanjang pemilu 2019, total kasus ada sekitar 23.505 kasus, dan yang ditangani baru sekitar 18.564 kasus. Artinya yang belum ditangani adalah sekitar 4.937 kasus, yang mana dalam 23.505 kasus ini merupakan 4.506 diantaranya adalah laporan masyarakat, dan 18.995 merupakan temuan dugaan pelanggaran, dan dalam 23.505 kasus ini, beberapa di antaranya merupakan 16.134 adalah pelanggaran administrasi, 373 adalah pelanggaran kode etik, 582 adalah tindak pidana pemilu, dan 1.475 adalah pelanggaran perundang-undangan lain. Dari data yang telah saya sampaikan tadi, cukup jelas bahwa masih banyak kasus yang belum terselesaikan, disebabkan oleh waktu yang tersedia dalam proses penyelesaian sengketa pemilu begitu terbatas sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, antara lain pada pasal 454 ayat 5 dan 6. Hal ini juga didukung oleh keterangan Bawaslu Kota Sorong bahwa salah satu kendalanya adalah ketersediaan waktu yang sangat terbatas. Dan dalam sejarah pun, Bawaslu belum pernah menyelesaikan sengketa pemilu oleh KPU. Karena hal tersebut merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24C, sehingga solusi yang kami tawarkan adalah Bawaslu mengoptimalkan dengan waktu yang panjang oleh undang-undang agar keefektifan daripada proses penyelesaian sengketa oleh Bawaslu bisa lebih maksimal. Cukup sekian. Pro Justisia.